Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Baru Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di mana siang hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-48. Bab yang ke-48, orang yang mendoakan teman agar Allah memperbanyak harta dan anak. Yaitu mendoakan seorang agar Allah memberikan atau memudahkan memperbanyak harta dan anak. Bab 48 atau nanti hadis yang ke-88 ini adalah apakah boleh kita mendoakan seseorang agar Allah memberikan banyak harta dan juga banyak anak. Jawabannya adalah di dalam hadis yang kita akan baca pada kesempatan siang hari ini, yaitu hadis yang ke-88. Ya, hadis yang ke-88 ini adalah jawaban dari bolehkah kita mendoakan seseorang agar Allah memberikan atau memperbanyak anak dan hartanya. Jawabannya dalam hadis ini sebagaimana Rasul mendoakan Anas bin Malik. Beliau mendoakan Anas bin Malik agar diberikan diperbanyak harta dan anaknya. Kita lihat hadisnya. An Anasin, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Dari suku Khazraj. Anas bin Malik ini adalah dari sahabat Nabi yang terkenal dari suku Khazraj Al-Ansori, orang Ansor, yaitu orang Madinah. Beliau menemani Rasul dari semenjak Rasul datang ke Madinah sampai Rasul wafat, dan beliau sebagai pembantunya Nabi. Yang ketika beliau menemani Rasul, membantu Rasul dari umur 9 tahun. Dari umur 9 tahun, kemudian beliau menjadi pembantu Nabi, ya dari 9 tahun, masih anak-anak.
Ya, karena orang tuanya meminta agar Rasul menerima Anas bin Malik untuk membantu keperluannya. Sampai 10 tahun, yaitu setelah Rasul di Madinah 10 tahun sampai Rasul wafat, dan Anas bin Malik berusia sekitar 19 tahun. Kemudian beliau mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, dakhaltu 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah masuk rumahnya Nabi suatu hari. Aku pernah masuk rumahnya Nabi. Ya, karena memang Rasul rumahnya, ya sebagaimana kita tahu, ya bukan seperti rumah umumnya para raja. Rasul rumahnya adalah ya kecil seperti orang hari ini, mungkin kayak kos-kosan ya, mungkin begitu. Bahkan pernah ada salah seorang tabi'in mengatakan pernah masuk rumahnya Rasul, kemudian beliau tangannya ke atas, kemudian tangannya ini menyentuh atapnya. Jadi rumahnya ya atapnya pendek. Ya, kalau kita kan jauh. Ya. Ini menunjukkan Rasul, bukan karena Rasul itu tidak mampu membangun dengan bangunan yang megah, tidak. Ya. Nah, wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram wa khalati. Ya, ummu haram khalati. Dan ketika di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, aku bersama ibu, ya, ummi dengan ibu saya, wa ummu haram, dan seorang perempuan yang namanya ummu haram, khalati, bibi saya. Jadi ketemu di rumahnya Nabi ada Anas bin Malik, ibunya dan bibinya. Khalah ini bibi, bibi dari ibu. Ya. Kalau amah itu bibi dari bapak, saudarinya bapak. Kalau khalati adalah ya saudarinya ibu. Yaitu ana wa ummi, saya dan ibuku. Ibunya bernama ya nama Ummu, ya disebutkan Ummu Sulaim. Namanya ibunya Anas bin Malik adalah Ummu Sulaim, ya, bintu Milhan. Ya, kisahnya banyak tentang ibunya Anas bin Malik ini yang bernama Ummu Sulaim. Apa kata Anas bin Malik? Idh dakhala alaina faqala lana. Kemudian Rasul pun keluar, maknanya menemui kami. Rasul pun menemui kami, faqala lana ala usalli bikum. Rasul menemui kami, yang ketika itu saya, ibu saya, dan bibi saya. Kemudian Rasul mengatakan, ala usalli bikum, maukah engkau saya imami sholat? Maknanya diajak sholat. Rasul ngajak sholat. Maukah kalian aku imami kalian ya sholat? Gitu. Wadaka fi ghairi waqti sholatin, padahal waktu itu bukan waktunya sholat wajib. Bukan apa? Bukan waktunya sholat wajib. Bukan sholat isya, bukan sholat subuh, bukan sholat zuhur, asar, maghrib, bukan. Ya maksudnya ini sholat sunnah. Faqala rajulun minal qawmi. Ya. Ketika Anas bin Malik menyampaikan hadis ini kan Anas bin Malik cerita, berkisah tentang kejadian yang pernah beliau alami, ketemu Rasul di rumah, kemudian Rasul menemui ya 3 orang ini dan mengajak untuk sholat. Nah, ketika Anas bin Malik mengkisahkan ini, ada salah seorang jamaah yang dikisahkan itu nanya. Apa kata jamaah ini? Fa'aina ja'ala Anasan minhu. Terus posisi sholatnya ketika engkau sholat di sebelah mana? Begitu. Karena Rasul, Anas bin Malik, ibunya dan
bibinya. Posisinya seperti apa? Maka Anas bin Malik mengatakan faja'alu an yaminih, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendirikan saya atau meletakkan Anas bin Malik berdiri untuk sholat ada di sebelah kanannya. Ya, jadi bibinya sama ibunya di belakang. Anas bin Malik di mana? Di sebelah kanan. Tsumma shalla bina, kemudian kami pun sholat. Ya, tadi bukan sholat wajib, ini sholat apa? Sunnah. Ini menunjukkan boleh sholat sunnah itu berjamaah. Namanya sholat berjamaah itu enggak harus pas sholat wajib. Ya. Kemudian selesai sholat, tsumma da'alana bikulli khairin min khairi dunya wal akhirah. Rasul pun mendoakan kami. Siapa? Anas bin Malik, ibunya dan bibinya. Rasul mendoakan. Karena kan ini satu keluarga, ya, satu keluarga. Ya, kok bapaknya Anas bin Malik nggak ada? Bapaknya Anas bin Malik sudah meninggal. Ya, sudah meninggal dunia. Kemudian Rasul mendoakan Anas bin Malik, ibu dan bibinya. Semoga Allah berikan kemudahan, ya. Rasul mendoakan semua, ya, satu keluarga ini. Selesai mendoakan secara umum, faqalat ummi, ibu saya mengatakan begini ke Rasul, ya Rasulullah, huwaidimuka ud'ullaha lahu. Pengen Anas bin Malik didoakan secara khusus. Kalau tadi Rasul mendoakan satu keluarga dengan doa yang umum, semuanya didoakan. Setelah didoakan semuanya, ibunya minta Rasul mendoakan secara khusus untuk Anas bin Malik. Fada ali bikulli khairin, kata Anas bin Malik, saya pun didoakan oleh Nabi dengan doa-doa kebaikan, didoakan. Ya, jadi Rasul juga enggak pelit dalam mendoakan orang. Kan tadi sudah, ya, enggak, Rasul doain. Ya. Doain siapa? Doain Anas bin Malik secara khusus. Kana fi akhirihi du'aihi an qala. Kemudian di akhir doanya Rasul untuk Anas bin Malik yang secara khusus, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyaklah keturunannya untuk Anas bin Malik dan berikan keberkahan. Ya, bukan cuma banyak doang, tapi berkah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Naam. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis ini sebagai jawaban bolehnya kita itu mendoakan seseorang semoga Allah memberikan, ya, diperbanyak harta dan keturunannya dan diberikan keberkahan. Adapun faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-88 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yang pertama, bolehnya seorang menawarkan diri sebagai imam. Ya, bolehnya seorang menawarkan diri sebagai imam untuk sholat. Ya, untuk apa? Sholat. Ya, tapi kalau masjidnya itu sudah masjid, sudah ada imam rawatibnya, ya maka imam rawatibnya ini yang lebih utama. Ya, tetapi secara asal minta izin, boleh enggak saya mau ngimami? Saya ngajak sholat, saya yang jadi imam, boleh. Mengajak sholat dan menjadi imam. Ya, dan tentunya orang yang demikian, yang menawarkan dirinya untuk menjadi imam sholat, tentunya dia, ya, harus paham. Paham dalam apa? Paham dalam fikih tentang sholat. Kemudian dia memahami, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat.
Ya, bacaan-bacaannya, ya minimal punya bacaan yang cukup. Ya, ya bacaannya apa? Hafalannya banyak, yang nggak harus banyak, tetapi punya hafalan. Ya, sebagaimana tentang ya seorang yang menjadi imam, yaitu dia paham tentang ya ilmu yang berkaitan dengan apa? Imam, kemudian juga paham fikihnya, dan juga dia memiliki hafalan, ya, dia memiliki hafalan. Naam, jadi boleh kita menawarkan diri sebagai apa? Sebagai imam. Naam. Tapi ya kalau sekarang ya jarang ya orang menawarkan diri sebagai imam. Biasanya kalau sudah di masjid ya imamnya itu terus nggak ganti-ganti. Ya mungkin kalau ada pergantian baru, atau orang yang sudah tua meninggal dunia baru ada pergantian. Ya. Bahkan kadang-kadang ada jamaah ya itu imam yang biasa lagi ada udzur ini sampai enggak ya saling nunjuk. Jenengan aja imam. Loh sampean aja lah jadi imam. Jenengan kan pakai sarung, iya jenengan pakai sarung, jenengan pakai peci. Macam-macam saling menunjuk. Ya, nah ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang ke-88 ini, boleh sholat sunnah itu berjamaah. Sholat berjamaah itu tidak harus ketika sholat wajib, tetapi juga sholat sunnah juga boleh berjamaah. Yang penting ya jangan sering-sering gitu. Ini kan Rasul di rumah, ya Rasul di rumah, karena ya sebaik-baik sholat sunnah itu aslinya lebih utama di masjid. Ya, lebih utama di masjid. Di rumah. Ya, di rumah. Ya, kalau sholat berjamaah maka itu keutamaannya di masjid. Sholat jamaah di masjid. Adapun sholat sunnah apa? Ya, maka di rumah. Walaupun juga boleh di masjid. Ya, makanya Rasul sholat sunnah ini di rumah. Ya, tadi Anas bin Malik cerita, kami pernah di rumahnya Nabi ya dengan ibu saya dan bibi saya. Kemudian Rasul keluar, kemudian sebelum ngobrol begitu kan, sebelum nanya keperluan, sebelum Rasul doain, apa? Ya, Rasul ngajak mereka sholat. Ya, selalu mengingatkan kepada akhirat, diajak sholat. Ya. Dan boleh seorang sholat berjamaah di rumah dengan ya sholat sunnah, misalnya sholat duha, ya diajak anak istrinya, ya nanti kita mau sholat duha jam 10, ya diajak keluarganya, nggak apa-apa, ya boleh. Atau sholat malam, ya sholat malam, ya dibangunin anaknya, bangunin istrinya, bangunin pembantunya, ya malam ini kita ya sholat malam boleh. Ya, 6. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-88 ini adalah posisi orang yang sholat yang berdua atau 2 orang laki-laki, ya 2 orang laki-laki. Maka posisi orang yang sholat yang jumlahnya 2 orang, ya, maka posisi makmum adalah sejajar sebelah kanan. Sejajar sebelah kanan. Saya ulangi. Posisi orang yang sholat yang jumlahnya 2 orang laki-laki. Kalau perempuan kan di belakang. Tadi ibunya Anas bin Malik dan bibinya itu sudah di belakang. Ya, karena sebaik-baik softnya wanita itu di belakang. Adapun kalau 2 orang laki-laki, ya seperti ini Rasul dengan Anas bin Malik, maka posisi makmum yaitu Anas bin Malik, beliau mengatakan faja'alani, beliau ya menempatkan saya, ya faja'alahu an yamini, Rasul menempatkan kami di sebelahnya, menempatkan saya di sebelah kanannya, ya. Disebutkan di sebelah kanannya. Artinya apa? Sholat yang 2 orang laki-laki itu sejajar. Bukan di belakangnya, ya, atau mungkin di sebelah kiri, ya, sejajar tapi sebelah kiri, tidak.
Atau sebelah kanan tetapi mundur dikit. Ya, mundur dikit. Tidak, tapi sejajar. Ya, sejajar. Kalau dua orang laki-laki sholat berjamaah, maka posisi makmum sebelah kanan dan sejajar, bukan di belakang dan bukan di sebelah kiri dan bukan sejajar bukan sebelah kanan tapi mundur. Ya, bisa dipahami jamaah? Alhamdulillah. Jadi itu posisi orang yang sholat, ya, yang jumlah dua orang laki-laki. Terus kalau Anda jamaah lain gimana yang datang? Ya, yang ingin ikut sholat berjamaah. Orang yang ketiga laki-laki. Dia, ya, maka dia mengisyaratkan dengan takbir Allahu Akbar. Kemudian yang makmum yang kanan tadi mundur. Ya, enggak harus nabok dulu, enggak. Ya, ngaget-ngagetin orang. Ya, kadang-kadang ada bagi cukup takbir aja. Allahu Akbar, tahu. Yang di depanmu mundur. Ya, enggak bukan nyolek dulu. Kadang orang kan kaget, pengen jadi makmum, ya, kemudian ya nabok dulu. Kadang kaget kita, ya, sampai kadang lupa. Waduh, saya tadi bacanya sampai mana nih? Ya, cukup takbir, ya. Nah, jadi itu pelajaran yang ketiga dari hadis ini, ya, tentang posisi orang yang sholat laki-laki dua orang, imam dan makmum. Dan ini juga disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu tentang Rasul salat, ya, dua orang itu menempatkan Anas bin Malik yang pertama di sebelah kanan dan Abdullah bin Abbas juga demikian. Kita lihat hadisnya dalam riwayat Al-Imam, ya, Ahmad an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiril laili fa shalaitu khalfah. Kata Abdullah bin Abbas, aku pernah datang kepada Rasul, ya, di akhir malam, ya, di akhir malam, di tengah malam maknanya begitu. Ya, di akhir malam aku pernah datang kepada Rasul karena memang Abdullah bin Abbas masih kerabat. Ya, masih sepupu lah begitu, karena anaknya Abbas. Abbas ini pamannya Nabi. Fasolaitu khalfahu, maka aku pun melihat Rasul sholat, yaitu sholat malam. Saya ikut sholat di belakangnya. Saya ikut sholat di belakang, kata Abdullah bin Abbas. Pengen ikut jadi jamaah sholat malam begitu. Fa'akhadha biyadayya fajarrani faja'alani khida'ah. Kata Abdullah bin Abbas, Rasul pun Rasul pun Rasul pun memegang tangan saya, fajarrani faja'alani khida'ah. Kemudian Rasul menempatkan saya, ya, sejajar. Jadi Rasul ketika sholat, Anas bin Malik sholat di belakang. Kemudian Rasul itu ketika Abdullah bin Abbas ikut sholat, Rasul pun memegang tangannya Abdullah bin Abbas, kemudian menempatkan saya di sebelah kanannya sejajar. Ya, sejajar sebelah kanan, tidak mundur, ya, tidak mundur, sejajar antara kaki dengan kaki, antara imam dan makmum sejajar, bukan mundur sedikit begini, tidak. Ya, ini kata sahabat Abdullah bin Abbas dengan posisi sejajar sebelah kanan. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pelajaran selanjutnya yang ke berapa? 4. Dari hadis yang ke-88 ini, pelajaran yang bisa kita ambil, dianjurkan kita banyak mendoakan orang lain. Dianjurkan kita banyak mendoakan orang. Jadi jangan pelit. Ya, jangan pelit mendoakan orang, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, itu doa. Jangan pelit kita mendoakan orang lain. Kenapa? Karena hakikat dari kita mendoakan orang lain, ya, itu adalah kita juga dapat doa dari malaikat. Semakin kita banyak mendoakan orang, semakin banyak kita didoakan sama malaikat.
Semakin kita pelit dengan doain orang lain, maka kita juga semakin jarang atau tidak didoain oleh malaikat. Ya. Jadi jangan apa? Jangan pelit, jangan bakhil. Ya. Wong doain nggak butuh uang kok. Wong doain itu nggak butuh modal. Nggak harus datang ke ATM dulu, nggak. Doain. Ya. Rasul mendoakan satu keluarga, Anas bin Malik, Ummu Sulaim, dan kemudian bibinya mendoakan dengan doa-doa yang baik. Kita doakan juga. Baik itu untuk mendoakan kebaikan urusan dunia ataupun mendoakan urusan akhirat. Ya. Urusan dunia bagaimana kita doakan? Semoga kamu sehat. Ya. Atau semoga kamu yang lagi sakit, semoga kamu sehat. Semoga dimudahkan urusannya. Ya. Yang belum nikah, semoga kamu dimudahkan untuk menikah, ya. Yang ekonominya lagi kurang stabil, doakan semoga kamu lancar usahanya, semoga pekerjaannya ya mudah, semoga dimudahkan dalam urusan-urusannya. Jadi jangan pelit doain orang, ya. Dan jangan kita itu malu mendoakan orang. Karena hakikatnya ketika kita mendoakan saudaranya, maka kita juga mendapatkan doanya malaikat. Ya. Kita mendapatkan doanya malaikat. Bayangkan kita modal doain orang, tapi kita didoain malaikat. Dan malaikat ini adalah ya makhluk yang apa? Yang sangat ya yang sempurna di dalam ketaatan kepada Allah karena tidak berbuat maksiat. Kalau kita doain saudara kita belum tentu dikabulkan, mungkin dikabulkan, mungkin tidak. Kenapa? Ya karena manusia kita manusia ya banyak salah, banyak kesalahan, maksiat, dosa. Sehingga dengan maksiat dosa itu bisa dikabulkan doanya ataupun tidak dikabulkan, itu urusan Allah. Tetapi kalau kita mendoakan orang lain, walaupun kita juga banyak berbuat dosa, ya tetap nggak apa-apa kita doakan. Karena yang menentukan mengabulkan doa bukan kita, Allah yang mengabulkan. Sehingga malaikat mendoakan kita. Ya. Bayangkan kita pengen dapat doanya malaikat, cukup kita mendoakan orang lain. Ya. Kalau enggak, harus jauh-jauh datang ke orang yang dikatakan orang alim, minta doanya. Enggak harus, kita doain saudara kita dapat doa malaikat. Belum lagi kalau kita minta doa orang yang dianggap alim atau orang yang soleh. Kadang-kadang kita ke sana enggak gratis. Harus membawa apa? Membawa oleh-oleh. Ya, belum lagi harus ngasih apa? Ngasih amplop. Ya. Maka kita dianjurkan ya untuk banyak mendoakan saudaranya. Ataupun kita mendoakan dalam urusan yang berkaitan dengan akhirat. Seperti ketaatan, semoga kamu istiqomah. Semoga kamu istiqomah belajarnya, ngajinya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Ya. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Semoga Allah memasukkan kita ke surga. Ini kan doa. Ya, ini doa, sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil dalam mendoakan saudaranya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, seorang yang mendoakan saudaranya, orang yang ya mendoakan saudaranya, ya, li akhihi, yaitu saudaranya yang muslim, disebutkan demikian, bi dhahril ghaib, yang didoakan itu tidak tahu, ya, dianjurkan mendoakan orang lain itu enggak harus di depannya, ya, enggak harus di depannya, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum, enggak harus di depannya. Tetapi bidzahril ghaib, maknanya yang tidak nampak dengan orang yang didoakan, kata Nabi, mustajabah. Apa artinya? Dikabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, di mana di atas kepalanya itu ada malaikat
yang diberi tugas, kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali saudaranya ini atau setiap kali orang mendoakan saudaranya dengan kebaikan, faqala al malakul muwakkalu bih, kemudian malaikat pun mendoakan, amin walaka bimithlin, amin kamu juga begitu. Dapat doa. Ya, kita doain ke orang semoga cepat sehat, semoga Allah memberikan kesehatan. Malaikat mendoakan apa? Amin walaka bimithlin. Kamu juga begitu, semoga sehat, semoga panjang umur, semoga enggak sakit-sakitan. Begitu. Ya. Didoain malaikat. Mungkin ada orang yang ya dikit-dikit sakit karena mungkin enggak mau doain saudaranya, pelit doain. Makanya banyak doain orang biar didoakan malaikat. Doain saudaranya semoga usaha kamu lancar, ya. Semoga usaha kamu berkah. Malaikat mendoakan, amin walaka bimithlin. Kamu juga begitu. Doain temannya semoga kamu cepat dapat jodohnya, ya. Maka malaikat mendoakan, amin walaka bimithlin. Kamu juga, semoga kamu juga cepat dapat jodohnya. Loh sudah nikah kok Ustaz? Ya barangkali dikasih nikah lagi, nggak tahu. Ya. Nah, intinya mendoakan itu tidak ada ruginya, jemaah. Intinya mendoakan saudara itu tidak ada ruginya. Walaupun belum dikabulkan pun itu enggak rugi. Kenapa? Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga semakin banyak kita mendoakan saudaranya, mendoakan orang lain, tentunya mendoakan untuk sendiri dulu, maka ini sebagai ibadah. Ya, sebagai ibadah. Walaupun belum dikabulkan, Allah telah mencatat, malaikat telah mencatat, dan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya ketika mendoakan keburukan, naudzubillah, ya, kadang-kadang lagi emosi, ya, keluar kata-kata yang kurang enak, kurang baik, kata-kata buruk, ya, lagi jualan, ya, baru rame dikit ada orang yang nyaingin di depannya, ya. Ketika doain semoga bangkrut, maka malaikat juga doa amin, kamu juga begitu, bangkrut juga. Ya. Semoga sakitnya enggak sembuh-sembuh, malaikat mendoakan amin, kamu juga. Ya. Ketika mendoakan semoga susah jodohnya, maka malaikat mendoakan amin, kamu juga semoga susah. Ya, mungkin yang sudah ada malah bubar, bisa aja. Maka perbanyak mendoakan kebaikan, ya. Ya ini nasihat untuk kita semuanya, ya. Nasihat untuk kita semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin.